Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer yang ada di Magetan, seorang wanita janda berumur 38 tahun yang hidup berjuang menghidupin 2 orang anaknya. Dia bekerja sebagai ART. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris-maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doa? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Cancer yang ada di Magetan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer yang ada di Magetan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 38 tahun yang hidup berjuang menghidupin 2 orang anaknya. Dia bekerja sebagai ART dan dia selingan berjualan takjil sore hari untuk membahagiakan anak-anaknya. Masya Allah. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang janda berumur 38 tahun. Dia berjuang untuk menghidupin kedua orang anaknya. Ya, saya masuk lebih dalam dari kehidupannya. Dan ternyata saudara kita ini janda ditinggal meninggal. Karena suaminya di 5 tahun yang lalu sakit paru-paru dan meninggal. Dia berjuang untuk anak-anaknya. Ya, dan yang saya lihat
Dia pekerjaan sehari-hari ART ya di salah satu rumah yang mana dia bekerja dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ya, selebihnya ada usaha dia jualan takjil di puasa ini. Karena itu idenya dia, dan dia bilang ke anak-anaknya, gimana kalau buat tambahan biar kamu bisa beli baju lebaran, biar kamu kita bisa ngerayakan lebaran. Soalnya kalau mengandalkan gaji ibu, takutnya ibu nggak bisa membahagiakan kamu. Dan anak-anaknya membantu. Tapi di sini si Cancer mempunyai penyakit yang selalu didiaminnya, selalu minum obat warung, selalu minum rempah-rempah seperti daun salam, kunyit, segala macam untuk menyembuhkan sendiri. Nah, tidak pernah dia rasakan, dan anak-anaknya pun tidak tahu. Dia mempunyai penyakit migrain, lambung kronis, dan juga gula darah. Ada satu luka di bagian kakinya yang tidak kunjung sembuh. Ya, tapi luka itu diobatin dengan cara-cara tradisional yang membuat yang setahunya dia. Dia tidak pernah ke dokter karena nggak ada biaya. Ya, tapi untuk luka yang di kaki sebelah kanannya itu tidak bernanah ya, tapi tidak sembuh-sembuh. Basah aja. Ya, betul. Ya, saya lihat terus kehidupannya. Ya, untuk saat ini belum bisa menabung, Mas Jawir. Yang saya lihat cukup untuk membayar kehidupan sehari-hari. Dan tingkat perekonomiannya bisa dibilang minim ya. Jadi mengapa dia mutar otak untuk menjual takjil? Yang takjil yang saya lihat di situ, dia jualan kolak pisang, kolang kaling, gorengan, ya, sama satu itu seperti kue tapi digulung-gulung ya. Saya kurang ngerti. Risoles mungkin. Dan tidak sebanyak orang-orang yang di sana jualan. Dia berjualan di tempat keramaian, tempat orang jual takjil, dengan bertujuan untuk supaya banyak orang yang membeli. Harapannya Dari lebaran dari puasa pertama sampai puasa sekarang dia jualan. Kolaknya tidak banyak karena satu modal, dan dua takut tidak laku. Kolak sudah dibungkusin itu kurang lebih 10 kolak, 10 saja. Dan gorengan itu juga bakwan, goreng pisang segala macam ada di tampah. Dan satu yang saya kurang tahu itu apa. Nah, itu sedikit juga. Ditemani 2 orang anaknya, dan dia jaga kursi anaknya di samping kiri kanan dengan berbagai macam orang yang jualan. Ya, itu tadi ya yang saya lihat perjuangan dia benar-benar berdiri yang silakan muka mengharap, berharap dibeli kan? Ya, berharap dibeli, tapi ya orang lihat kayak gitu ya. Jadi majikannya juga tahu kalau misalnya dia pulang duluan tuh kerjaan udah beres. Udah rapi, udah beres. Ya, saya masuk lebih dalam lagi kehidupannya. Ya, dia berjualan tidak seperti nasibnya tidak seberuntung dengan penjual-penjual lainnya, yang mana dia berjualan kalau tidak laku dibuat buka puasa sendiri. Dan gorengannya itu dibuat buka puasa. Imam sendiri. Sampai sisanya itu buat sahur. Dan ibadahnya bagus sekali. Masya Allah. Setelah dia jual takjil, buka puasa, dia lari kemana? Dia lari ke masjid untuk taraweh. Ajaklah anak perempuannya yang berumur 15 tahun dan anak laki-lakinya yang umur kurang lebih 8 atau 9 tahun itu ya, taraweh. Dan dia selalu mengajarkan ke anak-anaknya untuk hidup sederhana.
untuk tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Kita keberadaan kita seperti ini. Kemampuan kita Ya. iya. Ya, itu tadi ya. Apa ya? Jadi orang juga memilih dagangannya karena Kasihan. tingkat pilihannya Nggak banyak tidak banyak dan apa ya? penampilan. Ya betul. Walah. Hanya orang-orang yang kasihan yang belinya. Satu handphone dipakai bareng-bareng. Yang mana kalau ada uang kuota itu selalu diirit-irit sekali. Jadi si Cancer ini selalu memberikan tuh handphone untuk mengajarkan anak-anaknya untuk ke hal-hal yang baik. Tidak ada yang main game. Dia selalu mengingatkan kita. Hindari untuk main game ya nak ya, hindari nonton-nonton yang tidak penting, ngabisin kuota. Lebih baik kamu cari ilmu-ilmu yang membuat kehidupan kita baik gitu. Amin. Tidak apa-apa untuk saat ini, mumpung ibu masih sehat, padahal sakit. Padahal untuk ibu bekerja keras seperti ini untuk kamu, yang penting ibu sehat, padahal si Cancer itu menyimpan semua penyakit. Ya, menyimpan semua penyakit. Migrainnya itu yang sering dipaksakan oleh dia. Migrain itu hati-hati ya. Kalau kita migrain jangan sekali-sekali dipaksakan. Bisa jatuh dan stroke. Ya, lambungnya kronis, dia bisa keliengan dan migrain keluar itu tadi. Tapi dipaksakan untuk dia minum obat warung. Obat warung itu bisa menahan cuma 2 jam 3 jam, ditimpa lagi karena kebanyakan obat itu juga bahaya. Ya, kesehatan yang dihantam oleh si Virgo. Si Cancer. Si Cancer. Ya. Jadi Cancer ini saya bilang wanita tangguh. Dia berkorban untuk anaknya karena takut gitu loh. Pas pada saat kalau saya meninggal, anak-anak saya dengan siapa? Itu yang membuat dia kuat sekali. Harus. Ya, dari puasa pertama sampai saya Rogo Sukmo, itu dagangannya selalu tidak habis. Selalu nggak habis, tapi dia bilang ke anak-anaknya, nggak habis ya Bu ya. Ini rezeki Tuhan yang buat kita. Buat kita buka puasa, ini rezeki Tuhan. Padahal hati dia, ya Allah, kok tidak habis ya, gitu. Gak kayak orang-orang di luar sana. Dia selalu bilang seperti itu. Tidak apa-apa ya Allah, terima kasih atas rezeki ini buat saya buka puasa dengan anak-anak. Kadang nasi gorengan sama cabai di apa namanya? Kadang-kadang gorengan itu ditumbuk dengan cabai. Sudah senang sekali. Ya, dia selalu berdoa. Doa mereka beda-beda. Doa si Cancer, kuatkan saya, ya Tuhan, ya Allah, kuatkan saya untuk bisa saya membesarkan anak-anak saya dan supaya anak saya bahagia. Doa anak perempuannya yang umur 15 tahun itu, ya Allah, berikan rezeki buat ibu saya. Dan doa anak kecilnya ini bilang, ya Allah, jangan pisahkan saya dengan ibu saya. Itu doanya berbeda-beda. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo. Pada saat itu, setelah dia sholat subuh, dan sebelum sholat subuh dia sahur. Sahur itu pakai mie 1 campur telur bagi bertiga. Tapi senangnya minta ampun ya. Jadi bersyukurlah kalian yang sahurnya enak. Ya, yang sahurnya enak, bersyukurlah kalian. Karena tidak semua orang mempunyai sahur yang enak. Ya, jangan memilih-milih makan. Jangan membuang-buang makanan. Ya, dia setelah sholat subuh dia tertidur sebentar karena jam 7 dia harus kerja.
dan dia kerja pun berpuasa. Masya Allah. Ya, dia tidur sebentar. Nak, bangun ya nanti ya. Ibu mau kerja seperti biasa. Ya, dia tertidur sebentar. Disitulah saya perogoh sukmo. Apa yang dimimpikan dia? Dia mempunyai dagangan yang banyak sekali karena majikannya memberikan THR. Jadi ditanya oleh majikannya, buat apa THR ini? Buat modal usaha, Bu. Buat takjilan. Oh iya kata dia. Terus uangnya buat apa nanti kalau misal takjilnya habis terus? Buat baju lebaran, Bu. Soalnya tahun lalu anak saya tidak punya baju lebaran, masa tahun ini nggak punya baju lebaran, Bu. Oh iya. Kasihan soal teman-temannya nanyain takutnya. Walaupun anak saya tidak bertanya itu. Ya. Terus majikannya sayang sekali karena kerjanya bagus, rapi, bersih, dan tahu pekerjaan. Oh iya, semoga laku ya. Ini nih bekalnya kata dia. Dia dagang, dia banyak. Ada kolang kaling apa yang warna-warna tusuk-tusukan itu banyak. Rame, orang-orang beli, anaknya bungkus-bungkusin. Terus anaknya meluk lagi ibunya karena rame itu. Senang. Dan saya datanglah di mimpi itu. Saya masuk di keramaian orang-orang itu. Dan saya bilang, bisa saya beli di sini? Lihat. Kimacan. Ambil saja kimacan, mau tidak? Saya beli buat buka puasa saya. Ambil kimacan. Anaknya takut. Siapa ini, Bu? Siapa nih, Bu? Ini kimacan. Yang itu loh, Nak, yang itu. Masih nggak ngeh anak-anaknya. Bisa saya beli? Bisa. Akhirnya saya beli ini. Saya bayar uangnya. Oh, saya akan simpan uang dari kimacan. Jangan. Samakan seperti yang lain. Ya, apakah ini yang kau inginkan? Iya, kimacan. Supaya anak saya bisa mendapatkan daging, bisa merasakan ketupat, bisa merasakan yang namanya sambal kentang, seperti orang-orang di luar sana. Biasanya kalau kami tidak memasak itu, anak-anak saya nunggu ke tetangga-tetangga kimacan. Tapi tugas saya di sini satu. Yang pertama, saya akan mencoba mengangkat semua penyakitmu. Dan yang kedua, saya akan bantu untuk membuka pintu rezekimu. Apa yang dikatakan dia? Tidak mengatakan sama sekali. Hanya dikatakan dalam hati, ya Allah, begitu besar nikmat yang kau berikan kepada kami. Segini saja kami sudah bersyukur, ya Allah. Apapun rezeki yang kau berikan, insya Allah kami akan terima. Ya, habis itu, ya, dia melanjutkan mimpinya itu, dan saya keluar dari rogo sukma itu. Dan badannya tertidur, jasadnya, raganya tertidur, dan dia masih bermimpi itu. Dari situ saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dengan kedatangan saya ini, apabila saya bisa membantu mengangkat semua penyakit-penyakit yang ada dengan wanita ini, saya bisa bantu, ya Allah. Ringankan tangan saya untuk mengangkat semua penyakit-penyakit ini. Tapi apabila tidak bisa saya mengangkatnya, kuatkan wanita ini untuk menjalankan semua kehidupannya. Saya katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya elus dari kepala sampai ujung kaki. Kepala sampai ujung kaki 3 kali. Nah, kalau kayak gini boleh tutorial. Ya, 3 kali. Masya Allah, Tuhan itu baik sekali. Semua penyakit seperti kunang-kunang yang ada di tubuhnya itu terbang dari tubuhnya. Kunang-kunang.
Nah di situ saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Dari tangan yang tidak seberapa ini bisa membantu mengangkat semua penyakit wanita yang tidak berdaya, Masya Allah. yang tidak punya uang untuk berobat. Untuk kesembuhan. Dan akhirnya setelah kudang-kudang itu, maaf, setelah kudang-kudang itu pergi, dan akhirnya saya bisikan di jasadnya, bukan jasad, di raganya. Alhamdulillah, semua penyakit yang kau derita saat ini sudah hilang, diangkat oleh Tuhan. Apa cara membalasnya? Banyak-banyak kau berdoa, banyak-banyak kau beribadah, tanamlah kebaikan. Amin ya Allah. Kau tinggalkan semua obat-obatan yang selama ini kau konsumsi, Amin. dan penyakitnya kering dengan sendirinya. Allah. Dan saya bilang, orang yang luka itu biarkan dia kering sendiri dan dia melotok sendiri. Ya, dia terbangun, dan akhirnya dia bekerja seperti biasa jam 7 sampai jam 2. Ya, apa yang terjadi? Siapa namanya? Cancer. Majikannya Majikannya aja. memberi THR setengah dulu nih Oh, untuk si Cancer. cancer. Dia bilang, Bu, sini Bu, ini THR saya kasih setengah dulu Oh, buat ibu, pegangan, sisanya nanti sebelum lebaran ya. Oh jangan Bu, nggak apa-apa, nanti aja. Nggak apa-apa, ibu pegang lah. oh, Nah, oh iya Bu, terima kasih banyak. Dan kalimatnya pun sama. Buat apa Ibu? Ini Ibu buat modal takjilan. Oh iya. Pergilah buat takjilan lah. Wah, dia belanja ke pasar. Belanja ke pasar. Si Cancer belanja ke pasar, lihat dia buat menu lain. Jadi nggak pisang saja. Kenapa dia beli pisang? Karena modal segitu. Akhirnya dia beli dan yakin dan percaya Tuhan akan memberikan rezeki di situ. Dan anaknya bantuin, Bu, banyak Bu hari ini. Ya, si ibu, si bos katanya memberikan modal Nak, tapi laku nggak Bu, kata dia. Gak apa-apa, rezeki Tuhan yang akan ngatur. Amin. Yang penting kita usaha. Berusaha apa? Ya udah, bantuin ibu ya, bantuin gelar lapak jam 4:30. Jam 4 kalau 4:30 gitu ya. Jam aja. Gelar lapak susun dengan rapi. Itulah dia berdoa, ya Allah, dengan media ini semoga rezeki kami lebih baik dari kemarin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Itulah saya perintahkan juri-juri terbaik saya untuk berdiri di depan meja Ibu Cancer. Terus dia semangat. Badan saya merasa sehat ya. Dia tidak tahu apa-apa itu Mas Jawir. Mungkin disinilah dia tahu. Baru tahu. Juri-juri saya. Ingat, juri-juri saya bukan pesugihan. Ya. Dia berdiri, apa yang dilakukan? Bukan memanggil, bukan meludahin itu. Apa namanya? Dagangannya ya? si Cancer enggak. Bukan memanggil, bukan meludahin dagangan-dagangannya supaya laku. Enggak. Apa yang dilakukan oleh juri-juri saya? Mengutarakan doa-doa terbaik mereka untuk bermohon dibukakan pintu rezeki untuk si Cancer. Ya Allah. Jam 4 dia buka, 5:30 habis sayang. Ya Allah, alhamdulillah. Kagetnya dia habis. Anaknya seneng. Kumpulan uang yang dicat, dia pakai termos cat. Oh, termos cat dinding itu loh, penuh. Alhamdulillah. Anaknya membantu semuanya jualan. Lalu apa yang dilakukan si Cancer? Dia bilang, Nak, kamu mau buka puasa apa? Tahu apa yang diambil mintanya? Ada ayam geprek. Ya Allah, Bu, kalau ayam geprek itu kemahalan nggak buat?
Ambil, ayo ambil. Tuhan memberikan rezeki buat kita. Ambil. Kalau kamu mau itu, ambil 2. Ambil 2 dan ibunya pun ibu nggak mau. Kamu aja. Dan ibunya masih makan yang biasa. Makan yang biasa. Dia ada gorengan sisa yang semalam. Oh iya. Dia makan itu. Tahu anaknya motel. Masing-masing. Ibu juga bisa rasain. Itulah anak-anak didikan yang bagus. Motel. Ibu jangan rasain, enggak buat kamu aja. Enggak, ibu harus rasain. Enak enggak, Bu? Ya. Cancer. Saya utuh, jurit-jurit saya datang sana sampai di takbiran. Tapi di takbiran. Ya, manfaatkan itu semuanya. Berdoa dengan baik, ibadah dengan baik, tanam kebaikan. Ya, Tuhan mengabulkan doa-doamu selama ini. Kenapa? Karena tulus, ikhlas dan tidak banyak mengeluh. Dan yakin Tuhan akan memberikan rezeki yang berlimpah. Ya, jadilah pribadi yang seperti awal, sederhana, ya. Tetap bekerja dengan baik, kumpulkan rezeki itu untuk apa? Membahagiakan anak-anakmu. Semoga di lembaran nanti bisa merayakan. Amin ya Allah. Dan tunggu beberapa hari ke depan akan ada orang yang mengorder lebih banyak lagi. Ya Allah. Siapkan tenaga, siapkan energi, kualitas makanan tetap dijaga, jaga kebersihan, jaga kesehatan makanan orang yang akan membeli tersebut. Betul. Banyak yang ada akan sahur on the road, sama buka puasa, ya, sama apa itu namanya satunya lagi. Pokoknya ada 3 acara dengan orang yang berbeda. Masya Allah. Ya, manfaatkan rezeki dari Tuhan, kumpulin, tabungin uangnya, dan kesehatan yang Tuhan berikan, Ya Allah. jaga dengan baik. Ya, insya Allah dengan penyakit yang sudah Tuhan angkat, Tuhan lindungin dirimu dan anak-anakmu. Ini anak-anaknya, jaga orang tuanya, ya. Orang tua bekerja keras untukmu, untuk supaya kamu menjadi anak-anak pintar, anak-anak baik, anak-anak yang punya mental petarung, tidak manja, ya. Karena itu tadi takdir yang Tuhan berikan. Ini semata-mata bukan berarti kalian tidak disayang oleh Tuhan, tapi Tuhan sedang mendidik kalian untuk menjadi anak yang sukses nantinya dengan perjalanan hidup yang susah. Karena orang-orang sukses diciptakan dengan orang-orang yang susah, sehingga dia pada saat sukses dia selalu melihat orang-orang bawah. Jaga orang tuamu. Ya, jaga orang tuamu. Angkat derajat orang tuamu. Amin ya Allah, semoga diberi kemudahan. Ya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita si Cancer Yang ada di Magetan, ya, yang ada di Magetan. Semangat, ini baru nih. Janda-janda berjuang, janda tidak cemen, janda tidak mengeluh, janda nggak gila-gila cari pasangan. Dia berjuang untuk menghidupin anak-anaknya dengan hasil kejujurannya, dengan hasil kerja kerasnya, tidak menipu orang, sehingga anak-anaknya menjadi manusia yang kuat. Betul sekali. Jadi semangat ya untuk janda-janda di luar sana yang sedang berjuang saat ini untuk keluarganya. Saya yakin kalau kalian mendapatkan rezeki yang benar, anak-anak kalian akan jadi orang yang benar. Tapi kalau rezeki yang kalian dapatkan tidak baik, jangan harap anak kalian jadi orang baik. Betul sekali. Ini ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya, si Cancer. Apa Mas Yawi? Ketakutannya yang dia rasakan, yang menghantui dia, karena sakitnya, karena takut meninggal duluan.
sudah tidak ada ketakutan lagi ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Obat yang paling manjur yaitu doa-doamu. Sehingga Tuhan mengirimkan orang untuk mengobatimu. Ingat, zaman dahulu pun sebelum ada dokter-dokter di luar sana, hanya doa dan obat-obat tradisional yang bisa menyembuhkan. Jangan khawatir. Teruslah ya, keajaiban mukjizat yang Cancer dapatkan ini semuanya pun juga karena ketulusan, keikhlasan, kekuatan doa-doa ibadahnya si Cancer, dan si Cancer menanam kebaikan, tidak merugikan orang, bekerja semaksimal mungkin, selalu positif, tidak mengeluh. Ya namanya ini tadilah memetik bunga yang wangi, ngoten iki ya, karena menanam bunga-bunga yang wangi juga, akhirnya berhak mendapatkan kebaikan. Itu tadi ya Rek ya. Jadi untuk kakak-kakak semuanya yang mungkin saat ini sedang mengalami suatu kesakitan ataupun penyakit yang tak kunjung sembuh, cobalah kalian untuk menerima keadaan, introspeksi. Ya, selain kalian berikhtiar dengan obat medis, berikhtiarlah dengan memperbarui sifat dan karakter kalian. Jadilah kalian manusia yang baru, manusia yang baik, yang selalu menanam kebaikan. Ya, alah. Ya Allah. Kenapa hasil Rogo Sukmo kebanyakan orang-orang yang 80% orang-orang yang tidak menggunakan media saya? Karena orang-orang yang menggunakan media saya akan mempunyai jalan sendiri untuk hasil itu. Ya, ada beberapa juga yang saya Rogo Sukmo yang menggunakan media saya, tapi itu cuma 20%. 80% orang-orang yang tidak menggunakan media saya, karena yang sudah menggunakan media saya itu akan ada jalan-jalannya. Karena sudah ada juritnya Ki Macan. Tidak hanya juritnya Ki Macan, kalau ada sesuatu hal, Ki Macan pun juga memantau kepada kalian semuanya ya Ki ya. Untuk kakak yang kemarin yang sudah di pemakai medianya Ki Macan, yang sudah diberikan intuisi sama Ki Macan di saat melamun, kemudian dapat intuisi ya Ki ya. Semangat juga Kak ya. Ya, makanya mereka yang udah menggunakan media saya, mereka akan tahu langkah-langkah seperti apa. Jadi kebanyakan yang saya Rogo Sukmo yang tidak punya media saya, kasihan gitu ya Ki. Kasihan, kan ada beberapa orang juga di luar sana yang tidak punya uang untuk membeli media-media saya, tapi dengan cara inilah saya bisa membantunya. Betul sekali. Ya, jadi ada beberapa yang belum saya up di sini, mohon maaf sekali karena banyak sekali, jadi saya harus pilih-pilih yang mana-mananya. Betul ya. Namun yang sudah didatangi sama Ki Macan, jangan bilang bahwa itu bukan Ki Macan. Insya Allah ya, Ki Macan mendatangi kalian, insya Allah sampai saat ini ya, astral-astral yang lainnya tidak akan menyerupai Ki Macan. Ya, insya Allah. Insya Allah ya Ki ya, sampai sejauh ini masih terkendali. Astral-astral di luar sana, terutama astral-astral negatif, tidak akan menyesatkan dengan menipu kalian dengan mewujudkan diri sebagai Ki Macan. Semoga tetap terjaga seperti itu Ki ya. Amin. Bisa dibacakan? Baik. Nanti setelah ini Mas Jai minta Ki Macan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir, banyak uang di bulan Ramadan. Ono sing komentar memang Ki Macan itu siapa? Nggak usah banyak komentar daripada mulutmu ketapuk nanti ya. Ya. Nggak suka dengan pintu misteri dengan cipta Rogo Sukmonya Ki Macan, skip. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang seperti kalian. Apa ya? Yang punya tanggung jawab, yang punya tanggung jawab, yang diutus Tuhan semuanya. Dan mungkin kalau misalnya subscriber baru, kok tutup topeng, wajahnya ditutup, kenapa? Itu tadi. Saya tidak perlu banyak orang yang tahu.
Saya tidak perlu popularitas. Ya, yang penting tujuan saya di sini untuk mengedukasi para saudara-saudaraku di luar sana dan membantu para saudara-saudaraku di luar sana. Betul. Saya tidak perlu menjadi artis, tapi tujuan saya untuk membawa umat-umat ke jalan Tuhan lebih dekat lagi. Betul. Ya, saya sama dengan kalian. Saya tidak punya kemampuan saya sedikit. Ya, tapi tujuan saya satu, memperbaiki umat-umat saya yang sudah, bukan umat-umat saya, umat Tuhan yang sudah salah langkah. Betul. Ya, Punya sama misi. kita. Ya. Ya, apa? Dalam yang mempunyai misi. Iya, apa tadi? Bulan lahir banyak uang di bulan Ramadan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk bulan lahir yang akan banyak uang di Bulan Ramadan 2020. di bulan Ramadan di Tepatnya. tahun 2024 di bulan Maret. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak berubah dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. ya, kita akan lihat ada berapa bulan lahir yang akan banyak uang di bulan Ramadan ini. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu oracle dan kartu tarot saya untuk menerobos dimensi bulan Ramadan ini. Kita lihat ada berapa bulan lahir. Tapi sebelum saya memasukin penerawangan lebih dalam ini, ya, saya selalu mengingatkan para saudara-saudara saya di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ya, karena ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Ya, jadi kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja nantinya, mencari rezeki dan berkumpul dengan keluarga. Buat apa kalau misalnya uang kalian banyak, harta kalian banyak, deposit banyak, properti di mana-mana, tapi kita atau orang-orang yang kita sayangin bolak-balik ke rumah sakit, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, inilah rahasia selama ini kesehatan saya. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Saya buat dengan berbahan dasar kaca, ya, botolnya kaca ya, dan di dalamnya batu kristal alam asli, bukan sintetis. Ini batu kristal yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol ini dan bisa menarik energi doa-doa kalian. Amin. Ya, inilah. Ini botol kesehatan selama ini yang saya gunakan. Karena dari zaman dahulu sampai sekarang, obat yang paling mujarab adalah air putih. Apalagi air putihnya diisi oleh batu kristal yang hasil ritualan. Dan batu kristal ini akan saya masukkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian. Masya Allah. Ya, ingat ya, yang memberi kesehatan adalah Tuhan. Tapi botol kesehatan ini adalah ikhtiar kita, cara kita berdoa, media untuk niat-niat baik kita. Ya, ini cara saya untuk menyehatkan tubuh saya. Apabila saya sudah mulai tidak enak badan saya, terus mulai demam, mulai malas-malesan, mulai lemes, mood tidak stabil, saya minumkan ini. Saya doakan ini. Cara saya untuk menenangkan hati dan pikiran. Ya, cara saya untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh kita. Karena energi negatif itu ada dua, di dalam tubuh dan di luar tubuh. Ya, dan inilah obat awet muda saya. Ya, obat awet muda saya biar aura terpancar dari dalam, ya, dan juga
hal-hal yang negatif kita akan perbaikin sama-sama. Ya, bisa mengobatin penyakit medis dan non medis. Kok bisa Ki Macan perihal air putih bisa mengobatin penyakit? Ya. Kalau kalian mempunyai obat dari dokter atau konsumsi dokter, obat dokter, diminum obatnya. Airnya, botol minum ini, ya, didoain dulu. Semoga dari media botol ini dan juga obat dari dokter membantu untuk kesehatan. Amin ya Allah. Tapi kalau misalnya kira-kiranya astral yang kalian rasakan udah ini saja, ya, botol minum infus biokristal. Ya, yang mana bisa men-scanning penyakit-penyakit dalam tubuh kalian. Amin. Ya. Didoakan dulu baru diminum ya. Betul. Bismillah. Botol infus biokristal spiritual ini maharnya Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya Rek ya. Syarat yang diperlukan Ki Macan nama lengkap dan juga tanggal Ya. lahir. Buat apa Ki Macan nama lengkap dan tanggal lahir? Ya itu tadi. Saya akan terawang penyakit apa yang sedang diderita kamu. Doa-doanya akan berbeda. Ya. Tidak akan saya samaratakan. Makanya kenapa orang-orang yang memesan media-media saya harus sabar. Saya tidak bisa diburu-buruin. Saya tidak bisa ditarget-targetin. Karena saya mendoakan itu satu persatu dan harus mempunyai stamina yang fit. Betul. Ya, itu alasannya. Kalau mau sabar silakan. Kalau enggak juga. Tapi kalau tidak mau sabar, saya bilang admin 1, admin 2, admin 3 balikan uangnya. Ya, saya tidak bisa diburu-buru. Hayo. Karena saya pun harus mendoakan satu persatu sesuai tanggal lahir, bulan lahir dan nama lengkap kamu. Itu ya. Beda dengan orang-orang sebelah sana, pesan hari ini besok dikirim. Beda. Dan parfum Sanjagat atau parfum Aura saya hari ini ingin menggunakan yang warna kuning, Mas Syawir. Kuning, kekayaan samudra. Untuk apa? Kekayaan samudra ini lebih pada perilaku, Rek. Ya. Parfum Aura atau parfum Sanjagat selalu saya gunakan setiap hari untuk saya bekerja, bertemu dengan orang banyak, ya. Dan juga untuk saya menerawang. Saya selalu menggunakan ini karena buat apa? Membersihkan energi negatif dalam tubuh saya. Ya, kalau yang dalam energi negatif di dalam saya menggunakan botol minum kesehatan. Tapi kalau untuk di luar saya gunakan parfum Sanjagat. Gunakan itu semuanya karena energi negatif di luar tuh serem juga, membisikkan dan juga kadang-kadang membuat diri kita malas. Gunakan ini, lenyap yang namanya jin-jin yang ingin mengganggu, merusak manusia. Betul. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Jolali gelantir cakranya disemprot juga kalau pakai parfum Aura, parfum Sanjagat. Paket kinyis-kinyis Mas Jawir ya kira. Banyu mustika ini satu-satunya face mist yang ada tetesan mustika ini pun ibu kanjeng ratu segera gitu. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Minyak kandala atau minyak penarik rezekimu, ya. Yang mana di sini saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari menjangan. Bukan sembarang menjangan yang saya buat di sini ya. Karena ada menjangan-menjangan tertentu yang mempunyai ari-ari yang untuk bisa menarik energi rezeki, ya. Dan minyak penarik rezeki ini untuk melancarkan kembali rezeki kalian yang selama ini tersendat, rezeki yang mampet, ya, rezeki yang susah sekali didapat. Biasanya dagangan rame kok tiba-tiba sepi, jualan rame biasanya kok tiba-tiba sepi, cari pekerjaan susah, ngehandle tamu biasanya gampang sekali deal-dealan, tapi kok sekarang susah Ki Macan. Itu tadi banyak sekali faktor ya, tapi faktor terbesar yang sering ketahuin ya, banyak orang-orang terdekat yang iri, sirik dengki, yang ingin menutup rezekimu dengan menggunakan ilmu-ilmu astral untuk menutup, menghambat, sehingga kalian akhirnya kelabakan. Nah, inilah
minyak penarik rezeki. Ya, tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak kendala ini untuk membuka rezeki kalian, menarik rezeki kalian sendiri yang Tuhan berikan. Menarik rezeki Tuhan yang berikan. Ya, dan membersihkan energi-energi negatif. Tapi ingat, pada saat rezeki sudah mengalir, ingat, bayar hutang yang pertama. Yang kedua, bahagiakan keluarga. Yang ketiga, menabung. Ya, yang keempat, bisa mengembangkan usaha kalian. Ya, dan yang kelima, bersedekah. Jangan sekali apabila kalian sudah lancar rezekinya, lari ke judi, ke narkoba, zina, traveling kemana-mana, ya, dan akhirnya ria, ya, pamer kemana-mana. Jangan menghindari dari hal-hal yang kemarin, yang orang sirik dengki. Simpan saja uangnya, dimanfaatkan dengan baik. Nikmati sendiri. Ya, gunakan setiap hari, konsisten. Ya, jangan terputus-putus. Gunakan ini setiap hari. Terus kalau sudah habis, kulit kayu manisnya itu bisa ditaruh di dompet atau di tempat berangkas uang. Betul. Simpannya kayu manisnya kalau sudah habis di dompet atau tempat uang tanpa dibungkus, tanpa diberi alas. Terus Kimacan, biasanya Kimacan menggunakan uang ini untuk tulis ini apa Kimacan? Minyak apa ini Kimacan? Ini minyak kasturi ya. Minyak kasturi ya. Ini saya gunakan untuk menerawang dimensi juga ya. Tapi kegunaan lainnya untuk pagar gaib untuk usaha kalian atau membersihkan energi negatif ya. Ini dia. Saya menggunakan minyak kasturi. Kalau minyak kasturi ini ada di admin 1, admin 2 yang melakukan seleksi. Membentengkan tempat usaha, kantor, rumah, ya, tempat tinggal kalian. Saya gunakan ini. Minyak kasturi. Campur dengan air, semprot. Ya, saya gunakan ini. Betul. Nah, minyak ini kasturi. Untuk minyak kasturi, maharnya ini kalau yang kecil ini ada yang kemasan 4 mili itu 125.000 belum termasuk ongkir. Yang kemasan besar itu 6 mili itu 175.000 belum termasuk ongkir. Menghubungi admin 1 dan admin 2. Nanti tanyaan lebih lanjut di admin 1 atau admin 2 kalau kalian tertarik ya. Ya. Kita akan terawang. Ada berapa bulan lahir yang banyak duit di bulan Ramadan ini. Wow. Di sini ada ikan paus yang sedang melompat. Artinya angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 4. Wah. Ada 4 bulan lahir yang akan saya prediksi mereka di titik teratas dari bulan-bulan lahirnya. Dari bulan-bulan lahir yang lainnya. Ada 4. Keberuntungannya sangat luar biasa sekali di bulan Ramadan ini. 4 bulan lahir. Wow, 4 bulan lahir kita ya yang dilihat sama Kimacan yang akan mendapatkan keberuntungan banyak uang di bulan Ramadan 2024. Oh, no papa kita ya. Kita lihat bulan lahir Mei. Pertama ini Mei, tak apa tidak ya? Bulan lahir Agustus. Bulan lahir November. November kurang 1. Bulan lahir September. Waduh, September Ya, terakhir. 4 bulan lahir ini dikelilingin elemen api yang mana membara. Ya, mereka dikobarkan api merah yang sangat membara, yang artinya semangat mereka akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah. Ya, kita lihat keberuntungan apa yang didapat 4 bulan lahir sehingga mereka banyak uang di bulan Ramadan ini. Ada 4 bulan lahir. Pasang surut, artinya dagangan. Dagangannya di bulan Ramadan ini laris manis. Amin. Banyak orderan, banyak pesanan. Amin ya Allah. Jaga kualitas ya. Jaga kualitas, jaga kesehatan, jaga kebersihan.
supaya yang makan berkah, yang makan jadi sehat ngono rek. Wow, banyak uang masuk di transferannya. Oh, alhamdulillah. Yang saya lihat di sini banyak ada teman-teman, ada juga rekan kerja, rekan bisnis. Jadi yang saya lihat di 4 bulan lahir ini banyak sekali uang yang masuk di rekeningnya. Ngoten alhamdulillah. Banyak uang yang masuk di rekening rek. Amin. Ya. Oi. Ya, bulan purnama, ya, complication, ya, yang artinya di tempat kerja kalian nanti, tanpa kalian sadari, banyak sekali atasan-atasan, owner ataupun manajer kalian memberikan apresiasi besar untuk di bulan Ramadan ini untuk kalian. Masya Allah, berarti kamu karyawan yang patut diberikan apresiasi. Mungkin dedikasimu bagus, kamu menghasilkan banyak, no ya, disayang akhirnya. Banyak orang-orang baik yang memberikan souvenir, sembako, parcel, dan juga uang. Wah, alhamdulillah ya. Hai, bersyukur Rara ya, rezeki anak salah. Ide-idemu akan dibeli orang di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Orang-orang pintar di luar sana, keluarkan ide-idemu. Ayo. Karena ide-idemu akan dibeli orang dengan harga tinggi. Alhamdulillah. Tapi ide-ide yang positif ya, ide-ide yang aneh-aneh ada yang negatif. Cek. Di kartu oracle ini saya lihat, kalau kalian di posisi orang tua, kalian akan banyak uang dari anak-anakmu. Alhamdulillah. Dari keluarga-keluargamu. Alhamdulillah. Betul ya. Ya alhamdulillah ya Raya, dari keluarga ya. Amin. Kalau kalian di posisi anak saat ini, yang saya lihat banyak dari saudara-saudaramu, keluarga-keluargamu, kakakmu yang akan memberikan uang. Walah, ini seneng-seneng aja tau ya. Hai, kita pun ya, yang saya lihat di sini karena kalian orangnya ramah ya, supel, ceria, humoris ya. Banyak sekali yang saya lihat transparan masuk yang memberikan THR. Alhamdulillah. Memberikan uang buat hari raya. Amin. Yang saya lihat di sini berbeda-beda agama. Oh. Dari yang kalian punya teman-teman. Rasa mereka menghargaimu. Betul. Ya, banyak sekali uang masuk dan meminta rekening dikasih. Ya, karena itu hadiah dari mereka menyambut Ramadan yang kalian hadapin saat ini. Betul. Mungkin karena kamunya baik kepada mereka Ya, semuanya, betul. sehingga mereka mau memberikan THR ngono ya kira. Kok gak gelem ya suruh ngirim aja di 3631366994 ya. Kemudian Wow. Pasangan, kalau pasangan ini kan suami istri, ya. Orang-orang yang berpacaran, ya. Dan PDKT-an. Selamat, kalau ada bulan lahir kalian di sini, kalian akan banyak uang di bulan Ramadan ini. Karena mereka akan berperan jor-joran untuk memberi kalian. Masya Allah, ngono iki yo pasangan pacar wis jor-joran iki yo beneh ngono iki, pinter mencari perhatian dengan uang ya. Kenapa lagi? Power, ya artinya uang arisan akan keluar di bulan Ramadan ini. Oh, wah arisan metu rek ya, di kopi metu lumayan tinggal lebaran alhamdulillah ya. Jual tanah, bantu orang jual tanah, bantu orang jual mobil, bantu orang jual rumah, bantu orang jual lahan. Coba itu akan berhasil dan akan mendapatkan komisi. Nantinya. Gitu ya Kio, jual-jualan yang barang kayak begitu, properti kayak gitu bonusnya akeh lo ya rek ya. Iya. Ada yang akan membayar hutang selama ini. Oh amin. Masih kali bayar hutang ya rek ya. Oh ya alhamdulillah.
harta warisan cair. Harta warisan dimanfaatkan dengan baik. Benar. Digunakan hal karena positif. warisan itu panas, bukan hasil dari keringat kalian. Betul. Hati-hati gunakannya, jangan lupa diri karena biasanya akan lupa diri. Betul. Karena uang panas harta warisan, apalagi kalau kalian dapatnya terus kemudian kalian tidak melakukan sedekah di harta warisan itu. Kalau pesanannya udah kalian berbagi ada sedekahnya, tapi kalau kalian gunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk hura-hura, untuk pamer, untuk apa itu judi, untuk ambiar, itu harta warisan entek. Ya, jadi digunakan dengan hal yang baik ya, harta warisan ya. Wow, cahaya Tuhan. Oke, itu. Hasil panen akan membludak di bulan Ramadan ini. Amin. Baik kalian peternak, petani, atau apa ya? Panen itu ya. Kebunan. Ya, Di kebun. petani itu perkebunan. Oh iya, petani, peternak, Iya. ikan yang jala-jala. Itu peternakan namanya juga. Ya, pokoknya peternakan, pertanian, ya, itu akan panen besar. Wah, lanjut. Dan akhirnya di bulan Ramadan ini kamu akan mendapatkan uang banyak. Banyak uang. Oh, hasil panen membludak ngono ya Ki ya. Betul. Alhamdulillah, sedekah jolali. Kemudian Ya, ini yang terakhir, matahari. oke. Orang-orang yang pernah kalian bantu, mereka akan memberikan balas budi Wah. atas bantuan kalian karena mereka mendapatkan rezeki besar. Wah, alhamdulillah. Dan mereka ingat kalian. Tahu balas budi berarti. Betul iki ya. Ingat sama siapa yang baik ngono ya Ki Betul. ya. Akhirnya berbagi. Oh, ini orang baik ya kayak begini ini. Ingat siapa yang membantu, karena kembali lagi di saat kalian naik ya Ki ya, jangan lupakan orang yang pernah membantumu. Betul. Dan jangan lupakan orang yang menjatuhkanmu. Ya. Dan jangan pernah lupakan orang yang menghinamu. Betul. Ya, orang yang menjatuhkanmu, yang membuat kamu terperosok, orang yang tidak membantumu, itu harus diingat baik-baik ya Ki ya. Jangan kau temani lagi. Tapi kalau orang yang membantumu di saat kalian terjatuh, wah ini ya kalian harus mengapresiasi ya Ki ya, karena rasa terima kasih, karena nggak banyak orang yang mau membantu di saat ada orang yang terjatuh. Ya. Kalimat yang harus kalian ucapkan pada saat orang-orang terjatuh, mereka tidak butuh yang namanya semangat ya. Ya. Yang kedua, sabar ya. Sabar ya. Oh iya. Ya, mereka hanya membutuhkan kalimat saya akan menemanimu. Saya akan membantumu. Saya akan mendampingimu. Itu namanya teman, saudara, atau pasangan. Betul. Gitu ya Ki ya. Kalau mendapatkan hal yang seperti itu, pertahankan. Terima kasih banyak nih Ki Macam. Ternyata ada 4 bulan lahir ya Ki ya. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Kita lihat karakter. 3 karakter yang mengelilingin 4 bulan lahir, sehingga mereka mendapatkan rezeki besar. Banyak uang. Mereka mempunyai karakter penyayang. Ya. Dan juga mereka mempunyai karakter rendah hati. Rendah hati. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Rendah hati, bertanggung jawab. Waduh, penyayang, rendah hati, bertanggung jawab gitu ya Ki ya. Walah, pantesan aja tadi pasangan tadi biar-biaran sama kamu karena kamunya penyayang. Betul. Lalu kamu nih nggak penyayang, kamu nih jahat sama pasangan kamu, ya masa kamu pasangan mau ngasih kamu banyak kebaikan ya Ki ya. Waduh, mantap ini. Makanya Rek, tonjolkan, kembangkan selalu karakter-karakter positif, karena dengan hal yang positif kalian akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Betul. Terima kasih banyak nih Kiki. Sami-sami. Kalau sudah saatnya Mas Jawir mengingatkan bagi kakak-kakak semuanya yang menginginkan media-media ini pun Macam, bisa dilihat di akhir video. Nanti ada nomor telepon admin 1, admin 2, admin 3, dan akan diperlihatkan media-media apa saja yang bisa dibantu ketiga admin tersebut.
tersebut. Bahkan ada di toko online, ikut carian di toko Shopee dan TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Iya. Ngaten nggih? Kalau gitu jangan lupa wajib dan harus kita warga negara Indonesia. Kita mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia selalu mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga negara Indonesia diberikan kemudahan untuk bisa menjadi Indonesia maju, 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 Indonesia emas. NKRI Harga mati. Baik, Kimajan, Ya. ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Karena kita hidup di bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Betul loh, Rek, ya. Tinggal di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Jadi prosesnya pun juga akan mengalami perbedaan. Betul. Prosesnya orang yang udah ditakdirkan kaya raya dengan proses orang yang mohon maaf tidak kaya raya kan bahkan berbeda ya, Ki ya. Ya. Namun jangan iri ya, karena hidup kan harus dijalani dengan perjuangan, Betul. kerja keras, Ya. tanggung jawab. Jangan lupa pada Tuhan Yang Maha Esa, apapun itu agama kalian. Betul. Matur nuwun. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.